Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pas tengah-tengah aja. para ahli ulama, para sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus dan dewan guru Masjid Fakultur. Begini aja. Semoga Allah Subhanahu wa Kalau taala zoom aja ya. selalu memuliakan antum semua, Di tengah sini. mengangkat derajat kita, dan kita diberikan nafroh. Kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita di dalam hidup ini membutuhkan yang namanya hidayah, dan tidak setiap manusia menguasai Al-Quran dan hadis. Karena itulah para ulama memberikan kurikulum. Mereka menuliskan kitab-kitab yang berdasarkan Al-Quran dan hadis di dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Di dalam permasalahan akidah, para ulama menulis. Di dalam permasalahan fikih syariat, para ulama menulis, dan juga di dalam masalah akhlak demikian. Salah satu ulama yang bisa dikatakan tidak mungkin ada orang yang lahir setelahnya kecuali pasti mengambil manfaat darinya, baik itu lawan ataupun kawan, adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini, beliau merupakan muara semua ilmu, disiplin ilmu dalam Islam. Saya ulangi, Imam Ghazali ini muara semua ilmu di dalam agama Islam. Hampir-hampir tidak ada satu ilmu pun melainkan Imam Al-Ghazali pasti menguasai. Bahkan guru-guru kami di Al-Azhar mengatakan kalau Imam Al-Ghazali mau menulis soal matematika, pasti beliau mampu. Cuma beliau tidak menulis saja meskipun beliau menguasai matematika. Kalau kita belajar ilmu syariat, maka kita kenal dengan istilah akidah, syariah, dan akhlak, tauhid, fikih, tasawuf. Semua ilmu ini yang datang dari generasi salaf. Salaf itu kata Imam Al-Baijuri, ada yang mengatakan abad ketiga Hijriah, kedua dan ke-1. Ada yang mengatakan abad kelima 4321, yang dibenarkan oleh Imam Al-Baijuri, seorang ulama besar yang merupakan guru daripada Bapak Kitab Kuning Nusantara, Syekh Nawawi Banten. Beliau mengatakan yang benar adalah abad kelima 4321, yang mana akhirnya Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 400 sekian termasuk ke dalam generasi salafus saleh. Jadi tidak ada ulama yang lahir sebelum Imam Al-Ghazali, melainkan pemikirannya ditampung oleh Imam Al-Ghazali, kemudian disyarah, dijelaskan untuk disampaikan kepada generasi khalaf. Khalaf adalah istilah bagi para ulama yang lahir setelah abad kelima tersebut, termasuk misalkan Imam Nawawi, misalkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, misalkan Ar-Rawi, misalkan As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu lahirnya setelah Imam Al-Ghazali. Dan kalau kita bicara akidah Asy'ariyah, maka yang menyambungkan mata rantai teologis namanya Imam Ghazali. Kita bicara tentang fikih dalam hal ini khususnya fikih Syafi'i, yang menyambungkan mata rantai salaf dengan khalaf itu Imam Al-Ghazali. Kalau kita bicara masalah
karena nggak semuanya wajib bagi setiap orang. Tapi ada yang wajib hukumnya dipelajari dan diamalkan. Beliau tulis satu kitab yang bertajuk Bidayatul Hidayah. Bidayah artinya permulaan, hidayah artinya petunjuk. Beliau tulis kitab Bidayatul Hidayah ini mengharapkan agar setiap orang yang mempelajarinya tidak salah jalan. Kenapa dikatakan mempelajari kitab ini wajib? Karena kitab ini berisi segala sesuatu yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anda tidak usah pusing atur jadwal hidup, Imam Ghazali sudah aturin buat Anda dalam kitab ini. Hebat ya? Kayaknya nggak masuk akal. Orang segitu alimnya, segitu hebatnya, masih sempat mikirin kita orang apa? Masih sempat ngurusin kita orang apa? Sampai beliau nulis kitab ini supaya apa? Kita nggak kebingungan. Maka guru-guru kita, baik itu yang di Hadramut Tarif, baik itu yang di Al-Azhar Mesir, baik itu yang di Suriah Yordan, hampir semuanya pasti mengatakan nggak boleh ada orang itu mengajar, tidak boleh ada orang mengajar sebelum dia membaca kitab ini dan menjalankan isinya. Saking kitab ini adalah merupakan ejawatan Quran dan hadis yang disederhanakan, bahkan untuk lisan kita yang tak bisa bahasa Arab. Udah ada terjemahnya, Bin? Sudah. Tapi saya belum ngecek terjemah mana yang paling bagus. Nah, di dalam kitab ini, karena kalau kita baca kitab itu harusnya pertama kali kita membaca daftar isinya. Orang yang menguasai daftar isi, maka dia menguasai separuh isi buku. Tapi kalau di Indonesia lain, kitabnya mesti diplastikin. Itu hampir-hampir, mohon maaf, seperti beli kucing dalam karung. Ya, gimana kita pengen lihat isinya cuma lihat sampul buka pengarang sama judul? Kan aku ini apaan sih gitu kan? Kalau di luar negeri, bahkan di toko-toko buku orang kafir sekalipun, itu mereka selalu menyediakan sampel. Mereka selalu menyediakan buku yang terbuka, apalagi di toko-toko kitab yang gede-gede, nggak usah apa. Kitab itu mesti bisa dibuka. Makanya saya kalau beli kitab tak bayarin plastiknya. Kasih saya lihat isinya, saya bayarin plastiknya. Nah, seperti itu. Dalam kitab ini Imam Al-Ghazali membagi menjadi dua pokok. Yang pertama, taat. Imam Ghazali kasih tahu kita apa itu ketaatan, jenisnya, caranya, bahkan waktunya, kayak pada subuh ini. Sama Imam Ghazali diakuin jadwalnya, bacaannya, tertibnya, baginya berapa, diaturin sama dia. Terus yang kedua, bagian kedua adalah maksiat, meninggalkan maksiat. Dikasih tahu mulai maksiat lahir, maksiat batin, dikasih tahu sama Imam Al-Ghazali. Pernah nggak ada ulama tulis kayak begitu? Hampir nggak ada. Ini Imam Al-Ghazali, kalau antum baca, beliau itu kehidupannya sangat luar biasa. Bapaknya hanyalah seorang tukang tenun, ibu bapak bukan seorang alim. Tapi abahnya Imam Ghazali ini punya keistimewaan. Kalau ada orang ahli fikih, dia pasti hadir duluan. Dia yang kasih minum, dia yang sediakan makan, kemudian dia berdoa, ya Allah jadikan anak saya salah satunya ahli fikih sepanjang masa. Betul, sampai sekarang bahkan Ahmad Dhani menamakan anaknya Al-Ghazali, meskipun kelakuan tidak sama. Tapi paling tidak namanya sama. Kalau saya mati besok, bisa jadi orang gak ada yang peduli. Ini Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah, hampir 1000 tahun Imam Al-Ghazali sudah meninggal, tapi kita masih belajar, rekeningnya masih ada di Imam Ghazali. Itu menunjukkan kewalian beliau. Bahkan kalau kita buka manaqib Imam Ghazali, dulu ada ulama bukan orang bodoh seperti saya, ulama betul-betul ulama. Dia hasut
maksud dengan Imam Al-Ghazali? Dia memerintahkan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya ini dibagi menjadi 4 pokok. Pokok yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat ini diringkaslah menjadi Bidayatul Hidayah. Kira-kira isinya begitulah. Dibakar Pak. Malam-malam harinya itu ulama mimpi ketemu Imam Al-Ghazali dan Rasulullah SAW. Imam Ghazali ngaku, ya Rasulullah, saya dizalimin. Salah apa? Saya sampai buku saya mau dibakar. Coba sini kembalikan bukunya. Dilihat sama Rasulullah dalam mimpi. Dibuka. Dipanggil tiba-tiba ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dipanggil tiba-tiba ada Sayyidina Umar. Abu Bakar, Umar, ini kitab Ihya ditulis oleh Al-Ghazali. Bukan Al-Ghazali anaknya Ahmad Dhani, Pak. Itu kerjanya main musik. Coba kamu lihat, ada yang aneh nggak? Dilihat sama Sayyidina Abu Bakar dalam ini. Dilihat sama Sayyidina Umar. Ini nggak ada yang salah. Tapi katanya hadisnya banyak yang palsu. Pertama, setiap orang pasti pernah bikin salah. Kedua, kesalahan itu bisa dibedakan dari kesengajaan dan tidak sengaja. Imam Al-Ghazali tidak pernah sengaja memasukkan hadis palsu. 3, jumlah hadis yang diklaim sebagai hadis palsu itu nggak sampai 5% dari semua hadis yang ada di Ihya. Jangankan di dalam kitab Ihya, Anda lihat di dalam Sunan Tirmidzi kadang ada juga yang lemah. Di dalam Mujam Tabarani ada juga yang lemah, bahkan sangat lemah, bahkan ada yang palsu juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang kita butuh dulu untuk menelaah hadis, jangan gampang kita memvonis. Itu Imam Al-Ghazali. Akhirnya namanya sampai sekarang dikenal. Bahkan waktu saya ke Australia, ketika saya di Melbourne itu ada satu masjid kecil di bawah gedung besar. Itu satu hal yang sangat luar biasa karena di tengah kota. Saya masih menemukan kitab Ihya itu. Bahkan di negara kafir sekalipun orang Islam masih mempelajari kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, ini adalah sebuah motivasi bagi kita orang tua supaya kita ingin anak kita menjadi ulama. Banyak orang tua di zaman sekarang rela dan ikhlas membayar anaknya untuk kursus piano $800 sebulan untuk kursus piano. Mungkin kalau misalkan bapak emaknya mati mau dimainin, deng 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 deng, bukan dibaca Yasin. Tapi kalau misalkan buat ngaji, buat ke pesantren, $800 yang jumlahnya 12 juta, banyak atau sedikit? Banyak. Mesti kiainya dituduh-tuduh. Kiainya begini, inilah dia ciri akhir zaman. Nah, insya Allah kita akan mulai membaca kitab ini. Insya Allah kalau kita ada waktu, kita hatamkan dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul mu'allif. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Namanya bagus. Beliau namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Makanya kata Nabi SAW, ahsinu adabahum wa ahsinu asma'ahum. Kalau punya anak, kamu jadi sahabat bagi dirinya, kamu perbaiki adabnya, perbaiki namanya. Jangan kasih nama anak Cilok bin Cilor. Kasih nama anak yang normal-normal aja, Muhammad, Ahmad, Abdullah, ya, bagus namanya. At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Beliau mengatakan alhamdulillahi haqqa hamdihi. Segala puji bagi Allah selayak-layaknya pujian. Karena lidah kita bagaimanapun kita putar untuk membaca alhamdulillah, meskipun kita dikasih selamanya dan setelah kita jadi ahli surga. Ahli surga maksudnya bagaimana, Bib? Selamanya enggak ada kelarnya. Gak ada endingnya, senengnya gak ada endingnya. Walaupun di surga kita ngomong alhamdulillah gak apa-apain, tetap gak mungkin bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepatutnya. Antum sholat 5.000 tahun, tetap gak bisa untuk memberikan hak pujian kepada Allah.
nggak bisa, nggak mungkin. Walaupun antum dikasih selamanya hidup antum muji Allah, tetap antum nggak bisa betul-betul muji Allah. Cuma Allah saja yang berhak betul-betul memuji dirinya sendiri. Karena bagaimana mungkin kita memuji zat yang kita nggak bisa terka. Otak kita kapasitasnya cuma 1 GB, disuruh masukin data yang nggak terbatas. Dan kita ngapalin nomor handphone istri suami aja suka bingung. Coba di sini berapa yang hafal handphone istrinya? Nah, ya kan? Ribet kan? Iya. Jadi nggak segampang itu. Kita bilang alhamdulillah, oh iya saya sudah bilang alhamdulillah, semua adalah karena rahmat Allah. Makanya doa itu akan dikabulkan syaratnya 2. Muji Allah dan kemudian sholawat. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, maha suci Engkau, yang berhak memuji dirimu hanyalah Engkau. Baru baca sholawat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin. Sholawat dan salam kepada makhluknya yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut khairi khalqihi? Makhluk Allah yang terbaik. Ini untuk mewanti-wanti juga, jangan sampai kita punya pemahaman yang nyeleneh. Yang nyeleneh itu gimana, Beb? Yang mengatakan kalau orang tua Nabi masuk neraka. Coba kita pahami dulu sedikit. Makhluk yang terbaik, Nabi itu statusnya unlimited, keindahan fisiknya unlimited, akses ibadahnya unlimited, dan satu lagi, akses ke alam gaib unlimited. Tapi ada orang yang fisiknya limited, hidungnya kanan belok kanan, kemudian ibadahnya limited, bangun malam malas-malesan, kemudian akses ke alam gaib cuma lewat Israel doang, berani mengatakan orang tua Nabi di neraka. Padahal orang yang model begitu orang tuanya muslim. Bagaimana mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku enggak mengutus kamu melainkan sebagai cinta bagi seluruh alam, orang tuanya kafir. Kita pakai analogi dulu sebelum saya sampaikan ayat dengan hadisnya. Kita yang lemah begini, yang baunya seperti ini, Nabi itu kalau buang airnya hilang. Kita yang buang air, kebingungan nyari air buat hilanginnya. Orang tua kita muslim, apalagi orang tuanya Nabi. Orang tua kita masuk surga insya Allah, apalagi orang tuanya Rasul. Biasanya orang yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka, mereka berdalil dengan hadis Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim tersebut ada seorang sahabat yang ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, dia sedih nangis. Lalu Nabi datang mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu masuk neraka. Akhirnya orang ini punya asumsi. Apa asumsinya? Oh, bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Karena Nabi mengatakan bapak saya juga di neraka kok. Apa ada orang mendeklar, memproklamirkan orang tuanya sendiri di neraka? Enggak begitu. Yang kedua, biasanya pakai Al-Quran. Siapa? Abu Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim. Kalau terjemahan dia, bapaknya Nabi Ibrahim, yang namanya Azar. Itu kan penyembah patung begini. Kata Abun di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa Al-Quran, tidak melulu berarti ayah. Kata Abun ini bisa berarti ayah kandung, Abun ini bisa berarti ayah tiri, Abun ini bisa berarti paman, dan Abun ini bisa berarti kakek. Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Saya mau tanya, Nabi Adam bapak antum atau buyut antum? Jawabannya yang kedua, tapi pakai kata Abun. Azar itu pamannya Nabi Ibrahim
alaihissalam? Bukan bapaknya. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan menyifati Nabi Muhammad wa taqullu baka fisajidin. Ini hati-hati masalah akidah. Wa taqullu baka fisajidin. Kami itu melihat bagaimana nurmu pindah dari sulbi orang yang sujud kepada sulbi orang yang sujud. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'dha min ba'd. Ya. Allah itu sudah menyucikan keturunan yang ada, keturunannya Nuh, keturunan Ibrahim dan Imran dari seluruh alam. Ini Quran. Dua. Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami ini tidak akan menghadap suatu kaum sampai kami utus satu utusan untuk mengatakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau ada orang nih, dia tinggal di Amazon atau dia tinggal di hutan belantara di Kalimantan, nggak pernah dengar nama Allah, nggak pernah dengar nama Rasul, nggak ada yang berdakwah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah. Dengan istilah ahlul fatrah, antara satu nabi dengan nabi yang lain tidak ada putusan terjadi kevakuman. Kalau kita belajar sejarah hadirin, maka kita akan paham. Paham apa Bin? Ya, Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang paling tua Nabi Ismail, yang adiknya namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail alaihissalam lahirlah orang Arab. Yang pertama kali bisa ngomong Arab Nabi Ismail. Terus nggak ada yang jadi nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Ishak sampai Isa itu semua top nabinya Bani Israel. Semua nabinya Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekosongan ini, kekosongan syariat. Meskipun ada ulama yang mengatakan kan Nabi Ibrahim datang, iya, tapi sudah terjadi penyelewengan. Yang menyelewengkan itu masuk neraka, yang nggak tahu selamat. Makanya dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, Inna Allah astofa Kinanah min auladi Ismail. Allah sucikan. Istofa itu artinya Allah sucikan. Kalau disucikan artinya tak mungkin kafir. Anda tahu nggak Bapak Ibu? Orang kafir nikah, anaknya masih berstatus nasab kepada ibunya karena statusnya anak zina. Kecuali kalau kata Imam Syafi'i memang Nasrani atau Yahudi yang masih punya keturunan kepada Nabi Musa dengan Nabi Isa. Tapi ngeceknya gimana sekarang? Bisa. Statusnya masih anak zina. Kalau dua-duanya jadi mu'alaf, dua-duanya masuk ke dalam agama Islam, maka nasab tersebut lari ke bapaknya. Makanya jangan bangga. Ada orang di luar sana bangga nikah beda agama. Memang ada keringanan kalau seorang laki-laki, kata laki-laki Muslim, Islamnya kuat, nikah dengan non-Muslim yang agamanya Kristen atau Yahudi. Kalau Hindu, Buddha, mohon maaf, nggak bisa. Tetap statusnya zina. Itu pun kata Imam Syafi'i ya, Nasrani dan Yahudi yang masih punya keturunan Nabi Harun, yang masih punya keturunan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang ceknya bagaimana? Sementara Rasul sudah mengatakan Musa bagi mana sampai mumpatiun yang mengiam ila nasabi wasababi. Semua sebab dan nasab putus dari kiamat kecuali nasab dan sebab. Karena bisa jadi misalkan ada seorang nabi punya anaknya perempuan. Tapi kenapa kok nabi bisa? Karena kekhususan daripada sifat manusia. Nah, kira-kira pantas nggak lidah kita yang kotor ini mengatakan nabi anak zina? Di mana perasaan kita? Di mana akal sehat kita? Istahwalahu syaitan. Ditipu sama setan. Bahwa nabi kan manusia biasa, makanya belajar akidah supaya kita bisa membedakan mana sifat wajib, mana sifat mustahil, mana sifat jaiz. Supaya kita nggak sembarangan ngomong soal Rasul. Tapi ada sebuah
mimbar Jumat bahkan di masjid mengatakan orang tua Nabi kafir. Bahkan ada yang dengan komarnya mengatakan Nabi nggak punya keturunan. Ya Allah, sampai seperti itu. Dan dibiarkan oleh DKM untuk masuk ke dalam masjid. Saya baru pulang dari Jember. Setelah awal Soleh, sana saya ketemu dengan beberapa teman MUI. Ada satu sahabat saya ulama muda yang sangat luar biasa alim, Kiai Haji Abdullah Muhammad. Dia cerita bagaimana pemikiran yang seperti ini dikembangbiakan dengan cara pertama bikin universitas, kemudian ada apa yang terjadi? Mereka membeli tanah-tanah orang NU yang ada di situ. Membeli tanah orang-orang NU yang ada di situ, yang kemudian akhirnya dijual karena untuk uang. Bahkan kalau misalkan ada yang mau ngekosin rumahnya, harga kosnya 250.000, dia akan bayar 500.000. Nah seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita jangan pernah menundukkan diri kita, akidah kita yang benar ini kepada uang, harta, tahta, jabatan dan popularitas. Bahkan kiainya saja ketika dia mengatakan jangan dijual mahal, ya udah kalau gitu panjenengan aja beli tanahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi-lagi kita memang kebertoknya masalah duit. Selalu seperti itu. Ya. Padahal umat Islam katakanlah aswajannya, Ahlussunnah wal Jamaahnya 100 juta. 100 juta ini kalau masing-masing satu bulan nyumbang 100.000, ya subsidi silang sudah bisa berapa triliun kita miliki. Tapi itu tidak akan pernah terjadi karena setiap pegang uang rata-rata niat manusia itu berubah. Itu tolong kita catat, Nabi Muhammad itu makhluk yang terbaik. Muhammadin di mana-mana dipuji. Ada faedah di sini bahwa yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad diniatkan karena memang dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah gak akan merasakan kefakiran. Paling mentok miskin. Beda fakir sama miskin. Kalau miskin, dia bisa makan, minum, punya tempat tinggal tapi terbatas. Misal nggak bisa nyekolahin anak, itu miskin. Kalau fakir, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak punya pakaian, nggak punya tempat tinggal. Insya Allah nggak akan fakir. Kasih nama anak Muhammad. Rasulihi wa abdihi, utusan Allah dan hambanya. Iya, Nabi Muhammad sempurna, tapi tidak lebih dari seorang Rasul. Ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka itu makan kayak kita minum dan juga berjalan di pasar. Maka kalau antum lihat ada habib, ada kiai tiba-tiba lagi ada makan di food court, makan pecel lele, jangan dicengin. Katanya habib, ternyata makan pecel lele juga ya. Dan berpikir gua makan apaan? Harus pakai apa? Sama aja Rasul juga makan, jalan di pasar. Oh kadang-kadang kita, aku kan seorang suami gitu kan ya Bu ya, gak perlu aku ke pasar, Rasul mau ke pasar. Kalau di rumah ngapain itu Rasul? Nyuci baju, Rasul nyuci baju, gak pernah dia protes. Ini mah gampang diomongin, mah diprakteknya susah. Terus kita jadi suami bilang kan gua yang kerja, gitu. Ya Bu ya. Ya, saya di sini mewakili isi hati kaum perempuan, termasuk istri saya di rumah, gitu. Ya, baik. Wa ala alihi wa sahbihi dan kepada keluarga dan sahabatnya. Hati-hati lagi sama pemahaman sesat lainnya. Yang sesat ini jangan sampai diikuti. Dan vonis ini jatuh bukan dari saya, dari guru. Pemahaman yang benci sama keluarga Rasul dan pemahaman yang benci dengan sahabat Rasul. Yang benci sama keluarga Rasul disebut apa? Nawasib, jamak dari nasibi. Yang benci kepada keluarga Rasul namanya nawasib, jamak dari nasibi. Gak ada tuh keluarga Rasul tuh. Bencinya luar biasa. Dan Khawarij seperti itu mengatakan Sayyidina Ali kafir. Bayangin Pak, menantu Rasul dibilang kafir. Siti Aisyah dibilang kafir. Siti Aisyah istri Rasul dibilang kafir. Jangan juga jadi yang benci sahabat, namanya Syiah.
Meskipun mereka mengklaim tidak benci seluruh sahabat, tapi mereka benci sahabat. Benci Sayyidina Abu Bakar, benci Sayyidina Umar, benci Sayyidina Utsman. Ada ustadz milenialnya yang tren, kemana pakai celana apa? Ustadz Syiah, Habib juga. Dan masanya terkadang masih diakomodir, masih dikasih panggung oleh beberapa ustadz, bahkan terkadang habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal saya paham betul dan kita semua sadar sebenarnya mereka berusaha untuk menganggap biasa hal seperti itu. Sebenarnya nggak biasa. Kalau kita tahu apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka terhadap para sahabat, mungkin kita tidak akan bisa berlama-lama duduk bersama mereka. Nah, makanya ada namanya pendekatan pemahaman, saling menghormati, menghargai. Tapi jangan dibalut dengan kepura-puraan. Ini yang sangat berbahaya. Mereka benci dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, menganggap ketiga ini adalah ghasidin. Kalau ibu-ibu ghasidin. Kalau ini sahabat kita disebut ghasidin. Tahu ghasidin? Tukang gosok. Tahu tukang gosok? Tukang embat. Kalau kata Betawi, diembat. Jadi yang pernah jadi khalifah siapa? Sayyidina Ali, diembat Sayyidina Abu Bakar, begitu katanya. Ini fitnah yang luar biasa. Kenapa? Ini menarik. Kalau Anda ketemu orang seperti ini, cukup Anda buka surat At-Taubah 40. Cukup Anda buka surat At-Taubah 40, itu selesai. Apa isinya surat At-Taubah 40? Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam gua. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi mengatakan di dalam ayat itu Allah mengatakan sifatnya taniyat naini, yang kedua dari dua orang. Yang pertama Rasul, yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Rasul di dalam Al-Quran At-Taubah 40 mengatakan, wahai sahabatku, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Itu kebukti sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal. Mau buktinya? Lihat. Di situ Allah bilang ada dua orang. Yang satu berada di sampingnya. Siapa yang pertama kali dari orang dewasa laki-laki yang masuk Islam? Siapakah orang yang selalu bersama Rasulullah ketika hijrah? Satu-satunya Sayyidina Abu Bakar. Di sini ada tafsir menarik. Yang diajak pergi Sayyidina Abu Bakar, yang disuruh gantikan Rasul adalah Sayyidina Ali. Maka ulama-ulama Sunnah mengatakan khalifah lahirnya Sayyidina Abu Bakar, khalifah ruhinya, khalifah rohaninya Sayyidina Ali. Itu terbukti. Karena khalifah yang tiga itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak bisa, tidak, melainkan pasti minta fatwanya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ilmunya Rasul memang turunnya ke Sayyidina Ali. Tapi yang dari khalifah lahiriahnya Sayyidina Abu Bakar. Dan itu nggak bisa dibantah. Yang kedua, siapa orang yang selalu berperang bersama Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Siapa orang yang menggantikan Nabi sholat jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Siapa orang yang ditunjuk jadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar. Terakhir, siapa yang dikuburkan di samping Rasulullah? Itu Allah sudah tegaskan. Yang kedua dari dua orang ini, dua orang nggak bisa pisah, lahir batin nggak bisa pisah. Kenapa malah dilaknat? Nah, jadi hati-hati karena udah masuk ke sekolah-sekolah, periksa tuh LKS-nya anak cucu. Ya, udah masuk kemana seperti itu. Ya, lagi-lagi duit. Maka kita harus Sunnah Jamaah cinta keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat Nabi. Amma ba'du, kata Imam Al-Ghazali. Fa'lam ayyuhal hadis. Ketahuilah wahai murid, al-mubil ala tibasil ilmi, yang menghadapkan dirinya untuk menuntut ilmu. Al-mudhiru min nafsi sidqar rubbah, yang menampakkan dari dirinya keinginan untuk menuntut ilmu. Wa farqat ta'atushi ilaihi, dan rasa haus yang berlebihan terhadap ilmu. Ini teguran buat orang alim dari Imam Ghazali. Teguran buat thalib orang yang cari ilmu. Annaka, sesungguhnya dirimu, ikunta apabila taksulu menginginkan ditolak ilmi dengan menuntut ilmu al-munafasata, perlombaan,
wal mubahata, saling membanggakan diri, wa taqadduma, berkedepan-kedepanan alal akron, tanding-tandingan dengan teman-temanmu, wastimalata wujuhin nasi ilaika, dan supaya kamu itu ditengok manusia, supaya followermu banyak, supaya pengikutmu bertambah, wajib ilmu di dunia, dan kamu cari ilmu, datang dari satu majelis ke majelis, masjid ke masjid, cari perbekalan dunia saja, fa'anta sa'in fi hadhihi dinika, kamu sedang berjalan menghancurkan agamamu sendiri. Kenapa bapak-bapak kita di Nusantara dulu bisa menang lawan penjajah modalnya bambu runcing dan persenjataan seadanya? Karena ikhlas. Kenapa Imam Syafi'i yang gak punya laptop namanya sampai sekarang dan ilmunya dipakai? Karena ikhlas. Kita kenal matan Ajurumiyah, Al-Kalam walau murad kalau mufid bil wajhi wa ahsanu salasa, ya kan? Ismu harfu maf'ul ja'alimah. Imam Song Haji itu, Imam Ajurumiyah itu, Imam Ajurumiyah itu, setelah tulis matan Ajurumiyah, beliau pergi ke laut, Pak. Lalu beliau bilang, in kuntu katabtuka khalisan lillahi ta'ala fala tabtal. Kertas, kalau saya tulis ilmu di sini karena Allah, gak usah basah ya, dilempar Pak. Kitab yang ditulis dilempar bagus. Balik lagi nggak basah. Kalau sekarang kita lempar handphone kita, bilang rusak. Saking gak ikhlas ya. Dan sampai sekarang dipakai matan Ajurumi. Ya, dikasih tahu sama Imam Al-Ghazali, hati-hati, karena banyak dari kita seperti itu. Mungkin termasuk saya. Nauzubillah, ngeri makanya. Ya, jadi megang ilmu dari thalib ilmu itu harus ada adab dan etika. Wahala nafsika, dan kamu sedang berjalan menghancurkan dirimu. Kenapa disebut nafs? Nafs itu kan di dalam. Orang yang cari ilmu ataupun mengajar karena mencari dunia, cari popularitas, batinnya nggak akan pernah. Ada orang datang saya waktu lagi lebaran, Bib, pengen dong Bib, biar bisa kayak Habib, pengen saya kuliahin kiamat biar terkenal dulu. Gak usah begitu, Salifah, gak usah begitu. Mendingan di Indonesia saja. Kalau niatnya sudah seperti itu, jangan rusak. Nanti yang ada ditarik selfie terus, ya. Jadi nanti di makam selfie lagi. Baca kagak selfie iya. Kemudian fasaqatuka fasih, maka jabatan tanganmu adalah jabatan tangan orang rugi. Wa tijaratuka baghirah, jual belimu adalah jual beli bangkrut. Wa mu'allimuka mu'inuka ala isyadika, kalau kamu punya guru dan guru kamu menyuruh begitu, guru sudah menolong di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan. Wa syarikul laka fi usrani, ya guru model begitu juga akan terkena imbasnya. Kerugian di akhirat dia juga kena. Wa huwa kaba'i saifin min qati'i thariq. Tidak ubahnya orang itu adalah seorang penjual pedang kepada penyamun. Guru yang ajarin muridnya, Bapak Ibu hadirin, supaya belajarlah kamu biar terkenal, belajarlah kamu biar diundang sana sini, niatnya bukan karena Allah. Itu gurunya seperti menjualin pedang ke penyamun dan perampok. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'ala maksiatin walau bi syadri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Kalau ada orang nolong orang lain dalam kemaksiatan meskipun sepotong saja, maka dia termasuk ke dalam golongan orang itu. Di mana tempat pelacuran? Tuh ngomongnya PUH, cuma 30 masuk neraka. Mau beli bir di mana? No, 3 huruf NOH, sana masuk neraka juga. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala, tapi kalau yang bagus antara dirimu dengan Allah, min talabil ilmi al-hidayah, kamu pengen dapat petunjuk, saya pengen ngaji di Miftahul Nur sama Habib Ges, habis sholat subuh berjamaah dapat fadilah luar biasa, lillahi
supaya saya matinya selamat, supaya hidup ini saya benar, supaya saya gak emosian, supaya Allah kasih rezeki berlimpah dan saya bisa menyantuni orang-orang terlantar dengan barokah majelis ilmu. Fa'abshir, kata Imam Ghazali, maka bergembiralah. Duna mujarrad riwayat, bukan cuma ngeriwayatin, oh anak-anak kita bidayah, makanya ya, ini bahaya orang putihmu modelnya begitu. Kadang-kadang ada orang kayak gitu. Jadi bahaya kita kalau punya guru yang salah, yang ada lintas begitu ada kan orang lulus di luar negeri, dia asal Mesir tapi tak bawa akidah yang selamat. Bahkan mudah sekali menghalalkan darah orang. Teman saya sendiri makan satu nanta, tapi punya pemikiran yang seperti itu. Halal darahnya, gampang sekali menghalalkan darah orang. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal untuk menjatuhkan vonis seperti itu butuh mahkamah, butuh satu majelis hukum di mana orang yang dituduh sebagai orang kafir itu berhak membela, dan yang menuduh itu harus punya bukti. Kalau yang menuduh nggak punya bukti, maka dikembalikan tuduhan itu kepada yang menuduh. Kalau sekarang nggak, di medsos bikin akun palsu. Saya punya teman Dr. Arusi Hashim, bahkan dihalalkan darahnya, bunuh aja. Kenapa? Karena Ustaz Arusi Hashim, beliau mengatakan dalam ceramahnya, orang Yahudi jambutnya panjang, Rasulullah jambutnya panjang, nggak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW suka iri dengan orang Yahudi dan Nasrani selama bukan urusan yang diperintahkan atau dilarang. Hadis sahih. Karena Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma lam yu'fi. Rasul itu senang kok mirip sama orang Yahudi dan Nasrani selama bukan masalah yang dilarang dan diperintahkan. Contoh puasa Asyura. Puasa Asyura itu kenapa? Melihat kalau orang Yahudi puasa karena Nabi Musa selamat dari Firaun. Nabi puasa Asyura. Akhirnya Ustaz Arosi dianggap dipelitit menghina Rasulullah. Oh, kamu menyamakan Rasul dengan orang Yahudi. Kenapa memangnya? Sampai dikatakan orang seperti ini halal darahnya untuk dibunuh. Hati-hati. Tak punya anak kita diamin di rumah, pegang handphone, kita nggak tahu dia bacanya apa, ngajinya kemana. Ya, baik. Dua kalimat lagi kita selesai. Fa'innal malaikata tabsutu ajnihataha ila masyaita. Malaikat tadi dari antum rumah, malaikat itu membentangkan sayapnya, antum nggak bisa lihat. Wa hikalul bahri tastaghfiru laka ila sa'ita, dan ikan-ikan di lautan yang jumlahnya nggak pernah antum ketahui, yang sampai sekarang meskipun diambil bertonton setiap harinya nggak pernah habis, membacakan istighfar. Ya Allah, ampunin dosa orang-orang petukangan yang ngaji. Ampunin dosa orang-orang di petukangan yang mau datang taklim. Ampunin ya Allah dosa-dosanya. Nanti antum baru tahu kalau antum sudah meninggal. Yang penting di dalam hati niat saya menuntut ilmu, kata Muslimah, supaya antum dapat hidayah. Ya, nama kita ini hidayah, permulaan hidayah. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya hitung sampai tiga. Silakan kalau mau nanya. Kayaknya nggak ada, udah pada lapar. Mukanya muka-muka prasmanan apa masih hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketiga yang saya mau tanyakan. Ya, silakan. Pertama toleransi, kemudian kiblat, dan yang ketiga kurikulum sekolah. Ya. Pertama toleransi. Jadi banyak sekali nanti nih di bulan Desember kejadian tuh kalau orang Islam mengucapkan selamat Natal, maka gugurlah keislamannya. Tanpa disadari mungkin perbuatan-perbuatan yang lain yang kita nggak sadar bisa juga menggugurkan keislaman kita, tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang melanggar kaidah dan syariat Islam. Seperti apa yang harus kita pahami agar kita tidak, atau kita sadar bahwa yang kita lakukan ini akan mengakibatkan diri kita akan keluar secara tidak sadar dengan keluar di Islam. Baik. Satu. Yang kedua berkaitan dengan adab kiblat. Waktu Rasulullah datang hijrah ke Madinah, beliau bersama-sama mendirikan masjid. Masjid itu
saya baca di artikel kiblatnya masih belum Ya. menuju Ke arah Ka'bah. Ka'bah. Iya, betul. Itu Maqdis. Ya. Apakah demikian? Ya. Terus yang ketiga tentang kurikulum Pak. Saya sangat prihatin dengan kurikulum yang ada. Jadi, terutama untuk anak-anak yang muslim ya. Jadi penduduk Islam muslim terbesar di dunia, bukan di Indonesia saja. Tapi kalau saya perhatikan kurikulum berkaitan tentang ajaran-ajaran Islam secara dasar saja, misalkan ritual Islam itu kan pertama mau sholat itu harus wudhu dulu. Wudhunya itu udah banyak yang salah. Bagaimana nanti sholatnya? Wudhunya aja udah salah. Kalau kita perhatiin anak-anak kita wudhunya udah belepetan gitu. Kadang-kadang susah gitu. Nah ini gimana? Gimana solusinya? Baik, Bismillah. Yang pertama toleransi. Kalau mau toleransi itu boleh, tapi jangan kebablasan. Yang mencapai semangat Natal itu kan instansi pemerintah, itu urusan mereka karena mereka memang menaungi. Kalau kita nggak ada urusan, anak waktu misalkan lagi di Australia, teman-teman anak ceramah di gereja, tapi waktu cari duit. Karena waktu anak ajar di sana, samping masjid itu adalah gereja, dan kami dialog, ada namanya Father Joe datang, umurnya 92 tahun, dialog sama saya. Macam-macam lah itu, beliau senang. Ada lagi Father Tim datang. Kenapa? Karena kita cuma 100 kepala keluarga, di hadapan 500.000 orang. Saya udah ngerasain di demo, tangan saya diremuk sampai sakit. Terus kayak gitu, orang-orang seperti itu, kita dialog biasa gitu. Dan ketika waktu lebaran, kita bagi-bagi coklat. Di sini bagi-bagi coklat enggak kan? Itu namanya sesuatu yang ada kaitannya dengan akidah. Akidah itu keyakinan. Nah, ketika instansi pemerintah ngomong misalkan, selamat hari raya Natal, apa motivasi dia? Motivasinya apa? Kalau motivasinya memang dia menganggap memang itu benar, ya sudah. Kalau dia menganggap bahwasanya orang Kristen punya Tuhan namanya Yesus itu benar lahirnya hari Natal tersebut, dia menganggap memang Yesus itu Tuhan, ya kan? Tapi kan enggak, ya kan? Dia hanya mengucapkan itu sebatas apa? Dia sebatas memang dia bagian daripada instansi pemerintah. Dan kita tinggal di Indonesia ini sendirian atau tidak? Nah, sendirian. Itu harus kita pahami betul. Tapi kalau kita rakyat biasa, nggak usah ucap. Ada cara lain, misal ketemu sama tetangga, gimana? Macet kan? Selesai. Parkirannya penuh nggak? Selesai. Kita aja selesai. Nggak usah aku ngucapin selamat ini segala macam. Ya, banyak cara lain kok. Kalau kita ingin mengedepankan toleransi, waktu saya di Australia itu ada Father Tim datang. Dia saya kasih batik. Batik itu adalah kenang-kenangan almarhum ayah saya. Baju batik itu abah saya kasih. Berapa hari setelahnya saya keluar di pasar Suara itu dia ngejar. Ketika saya nengok, saya dipeluk kencang sekali peluknya, abangnya. Thank you so much. Di depan orang-orang non muslim, di depan orang-orang kafir, dia peluk saya kencang sekali. Thank you so much. Banyak cara yang tidak harus mengorbankan keyakinan kita. Dengan apa kita memberi? Tunjukkan kalau orang Islam itu bukan mau diberi, orang Islam itu mau memberi. Yang kedua, masalah kiblat. Di dalam Sunan Imam Tirmidzi dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW lebih tepatnya 18 bulan. Nanti itu tepatnya nisfu Sya'ban. Pindah kiblat itu nisfu Sya'ban. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi tiap hari Pak melihat ke atas. Kapan Allah itu turunkan? Bukan Allah dari atas ya. Yang di atas itu bukan ya, bukan di bawah ya, bukan genteng itu. Yang di atas itu bukan Allah, nggak di atas kekuasaannya tadi. Nah, Nabi lihat terus ke atas itu. Kapan turun itu perintah biar kita dipindah? Kenapa dicengin mulu orang Yahudi? Ih, katanya baru terakhir, tapi kiblatnya masih ikut gua. Coba bayangin kalau Nabi nggak begini, kita sampai sekarang diledekin mulu sama Israel. Tuh lihat tuh, ternyata kiblatnya masih ke Baitul, dipindah kita, betul?
muslim, ya kita harus punya kepedulian luar biasa. Pertama, kita jangan terlalu berharap sama pemerintah, karena katanya pendidikan mau dipajakin. Ya, saya tahu semua pengen dipajakin ya. Kalau ceramah dipajakin juga nih. Kalau di luar tugas pajak. Ya, mana di sini ada nggak tugas pajak di luar ya? Nanti lama-lama sedang swallow dipajakin, kena PPN 30%. Maksudnya bagaimana? Ya kita ngomong sama pemerintah, mumpung sekarang banyak orang-orang di pemerintahan yang kita anggap nggak bisa mewakili. Lalu gimana? Pak, kita sebagai umat Islam memohon dengan sangat agar kurikulum agama Islam ini diperketat, mulai dari ibadahnya, cara wudhunya, cara sholatnya. Itu aja kok harapan saya, nggak susah. 2, semarakan majelis taklim. Alhamdulillah, saya lihat di tukang utara ini nggak kurang-kurang, ada Darul Falah, ada Miftahul Nur ya, masjidnya luar biasa. Di sana lagi ada Al-Muhsinin, di sini macam-macam sih. Alhamdulillah, udah semarakan saja dan wajibkan anak-anak kita untuk ikut ke situ. Dan masyarakat sekitar ayo kumpul. Saya yakin di Miftahul sudah bikin kumpul orang tuanya, bicarakan bagaimana caranya supaya kita bisa undang satu guru atau yang sudah ada kita berdayakan supaya dia mati-matian untuk ngajarin anak-anak dan cucu-cucu kita. Berapa sih biayanya? Di sini kepala keluarganya ada berapa Pak? 100 lebih. Lebih ya? Oke 100. Masing-masing sebulan 100.000. Berapa? 10 juta. 10 juta. Untuk apa? Untuk masa depan anak. Gurunya ngajar setiap hari, kasih gaji 5 juta. 5 juta yang harus dikasih. Ngajar agama 300.000 sebulan. Ngajar matematika, ya kan? Ngajar biologi. Emang ditanya misalkan, sebutkan lahir di mana Kapiten Patimuran. Nah ini hati. Jadi kumpulin Pak orang-orang yang kemuliaan, sumbangan. Yuk, Bismillah. Dengan kita memuliakan agama Allah, insya Allah kita juga akan dimuliakan. Itu kan lari juga kepada sedekah, ya kan? Nggak mesti janda kan? Nggak mesti janda, gitu ya. Baik. Ya udah, saya izin Pak, karena waktu sudah semakin siang dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah kelaparan. Saya nanti ada acara taping sama Ainus, insya Allah besok tayangnya jam 12 atau setengah 1 lah insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tidak ada apa yang saya sampaikan di sini melainkan semuanya hanya untuk kebaikan saja. Kalau misalkan ada yang tidak suka, tidak terima, monggo silakan hubungi DKM biar nanti berdiskusi langsung dengan saya. Karena kita ini terkadang punya pemikiran kita sendiri. Bisa jadi saya salah, bisa jadi aku salah. Lebih baik kita diskusikan daripada kita menyimpan rasa tidak enak satu sama lain. Ada yang mau yang majma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Pak. Assalamualaikum. Demikian cara kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.